Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol santai bersama Cak Man. Hari ini kita bersama 2 orang operator teladan dan juga 1 orang base commander 2021. Ya, seperti biasa memang semakin kesini jumlah orangnya semakin banyak. Awalnya 1, 2, dengan 3. Ini saya ngikutin dari produsernya lah. Oke, pokoknya sikat aja. Intinya yang kami harapkan sharing dari rekan-rekan semua ya, operator maupun operator. Bagaimana sebenarnya kerja di lapangan itu kita bekerja secara produktif dan juga safety atau aman, selamat ya. Nah, teman-teman semuanya di lapangan tentunya sudah tahu lah cara kerja yang produktif dan aman, tapi kadang lupa. Makanya kita coba sharingan kembali dan kita ingatkan kembali ya. Rekan-rekan semuanya, hari ini bersama Cak Man ada siapa panggilannya nih? Mas Jaka Mubarok. Mas Jaka dari Pama KPCS. Apa kabar Mas Jaka? Betul. Kabarnya luar biasa, Pak. Iya, posisinya cuti masih luar biasa gitu. Seneng. Iya. Oke. Lagi cuti ya. Di mana cutinya Mas Jaka? Cutinya di Boyolali, Pak. Boyolali. 2 tahun belum pulang. Nah, ini pulang ya. Wajahnya wajah. Iya. Tapi jangan lupa pulang ya. Lupa balik ke set. Sudah masuk Boyolali nanti lali terus ya. Siap, ini. Iya. Oke, kita sapa selanjutnya Mas Saipul. Ini Mas Saipul namanya emang bener Andra Saipul kah? Lain Pak Firman, Saifullah aja Pak Firman. Nah makanya aku ini ada Andranya nih, kayak Andra the Backbone aja nih. Tak suruh nyanyi nanti. Iya. Halo Mas Saipul lagi kerja ya? Lagi di set? Iya, onset Pak ini Pak Firman, onset. Oh iya, tapi tetap semangat lah ya. Tetap semangat teman-teman. Semangat Pak Firman. Tetap jaga semangat bekerja. Kalau yang udah cuti ya selamat cuti, yang bekerja ya kita doakan tetap selamat. Nanti saya doakan cepat cuti gitu. Meskipun ada jadwal. Amin. Selanjutnya ada Mas Bangun Respati ini base commander dari Pama Burimbang ya. Pama Burimbang. Ya. Gimana kabarnya Mas Bangun? Luar biasa ya, masih semangat tapi cuti tidak. Ya kalau baru datang cuti lah, ini sudah cuti, satunya mau cuti ya, cutinya masih pun lama, ini sudah cuti. Cuti sudah baru kerja. Kita jangan ya. Iya, siap. Nah, tetap semangat lah teman-teman semuanya. Ya karena ya kerja siklus ya. Pasti nanti ketemu cuti, ketemu kerja lagi ya gitu terus. Tetap semangat kita. Nah, seperti yang kita akan bicarakan hari ini, tema kita adalah bagaimana menjaga kebugaran tubuh ya. Menjaga kebugaran tubuh, menjaga semangat tubuh dalam bekerja. Nah, bagaimana kita sebagai seorang karyawan, teman-teman juga sebagai operator dan juga sebagai GL di lapangan, yang dalam hal ini kerjanya di lapangan terus, karena GL operator 100% di lapangan kan gitu kan, nggak boleh ke office, nggak boleh ke mes bahkan, ya ke mesnya malam aja waktu itu. Nah, ini perlu adanya menjaga kebugaran atau kesehatan tubuhnya ya nggak boleh lemah-lemah, atau tadi saya bilang lemah letih lesu, harus semangat terus. Nah ini tentunya teman-teman mesti punya cara untuk menjaga kebugaran itu. 2 bulan loh, atau berapa ya, 70 hari lah ya, 70 hari atau 2 bulan kerja di set, itu pastinya ada satu titik yang membuat teman-teman juga capek gitu kan, membuat ya jenuh-jenuh mikir-mikir apa itu mesti ada lah gitu ya. Terus tentunya kalau di lapangan itu berbagai macam masalah bisa bikin capek, entah capek pikiran atau capek fisik. Nah kita sharingkan itu, teman-teman mungkin punya cara untuk menjaga itu semua ya. Ini saya ke Mas Jaka dulu. Mas Jaka operator apa ya kalau saya boleh tahu? Operator DT Pak 785. Nah ini juga operator DT ya, D785. Ini iya. Tulang punggungnya harus kuat juga ini, karena tiap hari gendong 100 ton. Kalau nggak punya tulang kuat, nggak kuat tuh. Nanti gendong terus 100 ton materialnya. Nah,
Pak Jaka tadi saya sampaikan menjaga kebugaran. Kira-kira kalau sampean itu yang kalau secara fisik ya, secara fisik itu kan kita pasti memang harus sehat lah ya. Sepakat ya. Betul. Di lapangan tuh kondisi kita harus fit gitu. Nah, fit yang bagaimana atau yang sehat yang bagaimana Mas Jaka menurut sampean supaya kita tetap kerja fit di lapangan? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Jadi gini, kalau saya mengatur untuk menjaga kesehatan kita, yang pertama yaitu kan kalau di KBC itu 62, yaitu 6 hari kerja, 2 hari off. Jadi saat kita mau masuk pagi pertama, ya kita hari off kedua itu sudah mengatur pola tidur kita, Pak. Jadi kalau waktu off sudah berlalu, kita posisikan lagi, kita siap kerja. Jadi ya kalau saya kan kebetulan bawa keluarga, jadi ada anak, ada istri yang saya bawa, kemudian mengaturnya yaitu kita memberi pengertian kepada anak kita, ya pelan-pelan, namanya anak kecil nanti lama-lama kan tahu. Tahu kan. Jadi kita ngasih pengertian aja Pak ke keluarga, kemudian untuk tidur ya maksimal kalau saya jam 10 lah, jam 10 saya sudah mempersiapkan untuk tidur gitu. Kalau biasanya itu waktu off itu sebelum pandemi ya Pak ya. Sebelum pandemi itu kan kebetulan kalau di Sangatta itu kan dekat ya, maksudnya ada tempat rekreasi lah. Untuk kolam renang itu loh Pak. Oh ya. Tempat rekreasi, ada kolam renangnya. Jadi kalau biasanya kan kalau operator itu sana. Nah, di pandemi ini ya agak sulit untuk melakukan olahraga renang gitu. Jadi Pak, ada gantinya? Apa gantinya? Gak ada. Gantinya ya cuma lari-lari aja atau enggak loncat-loncat itu aja. Loncat ringan aja sih. Iya. Artinya tetap di rumah juga ada ada kegiatan olahraga ya, Mas Jaka ya? Ya, olahraga ada. Nah, kalau kita lihat siklusnya tadi 62 kan ya, 62 atau 6 kerja 2 off betul. Kan. Nah, olahraganya atau senam ringan tadi pas off-nya atau setiap hari bisa? Setiap hari bisa Pak. Kalau sekarang itu kan banyak aplikasi Pak, kalau di HP itu ada aplikasi untuk senam, ya contohnya kayak ada schedule senam, gerakan itu kan ada aplikasinya. Jadi setiap ngikutin itu aja ya. Ya gitu. Oke. Ya. Jadi nggak perlu instruktur kan, instrukturnya sekarang kan betul. Smartphone. Ya, instrukturnya dari HP. Dan juga mungkin anggotanya nanti anaknya ikut juga anggotanya. Iya. Nah, tadi saya bilang kebetulan bawa keluarga gitu ya, berarti ada anak istri yang di rumah atau yang setiap hari ketemu setelah pulang kerja. Nah, tadi dibilang juga anaknya dikasih pengertian. Ini dalam arti gimana? Atau setiap hari itu anaknya ngajak main atau gimana gitu, Mas Jaka? Ngajak pengertian yang seperti apa ya? Iya. Namanya anak kecil kan kadang kalau habis ditinggal kerja seharian nggak ketemu lah, pasti nempelnya nggak nempel ayahnya. Jadi mungkin pengen main lah. Ya, kita main sebentar lah sebelum tidur, kita main sebentar, terus kalau kita mau istirahat ya kita kasih pengertian karena ayah besok kerja gitu. Tapi lama-lama sudah tahu gitu. Ya. Kalau masuk malam kan berarti istirahatnya kan siang ya. Siang itu anak itu waktunya main lah kalau siang gitu. Itu gimana tuh? Ya. Masih bisa istirahat atau langsung tutup kunci dari dalam? Wah, jangan masuk gitu. Gimana caranya Mas? Enggak. Jadi gini Pak, kalau saya itu kan tetangga kan banyak Pak. Jadi kalau memang kalau pas mau tidur itu kadang istri itu udah ngajak main, ke tetangga itu udah main gitu. Jadi kalau udah tidur aman. Kalau namanya udah kerja capek kan, nanti kalau anak pulang kita masih tidur, udah nyenyak-nyenyaknya kan. Ya, betul.
Jadi ini ya pokoknya ya ketemu bentar sama anaknya, main bentar, kemudian dipisahkan. Dipisahkan dalam arti supaya ayahnya ini dikasih waktu untuk istirahat. Kalau enggak nanti diganggu terus gitu ya. Tapi lama-lama mungkin ya udah tadi udah punya pemahaman meskipun masih kecil, mungkin udah biasa gitu ya. Mas Jaka ya. Ini untuk yang mungkin teman-teman yang ini ya, teman-teman yang bawa keluarga ya kurang lebih waktunya disetting seperti itu yang disampaikan Mas Jaka. Ada keluarga dikasih pengertian tadi, terutama dengan anak. Kemudian kalau ada off ya disempatkan untuk olahraga. Nah, kalau bisa ke kolam renang tadi, kolam renang, kalau enggak ya olahraga pakai HP. Instrukturnya pakai HP. Ya, nah itu anaknya ada di belakang. Oke. Nah, sekarang kita ke Mas Saiful nih. Mas Saiful mestinya di mes. Ya, di mes ya Mas Saiful ya. Iya, di mes Pak Firman. Nah, ini yang beda lagi nih. Di mes, tahu saya kalau TCM itu kalau mes di nggak tahu mes mana, mes Kinong atau mes berapa tadi, blok 11? Mas Antep. Mes Kinong, Pak Firman. Mes Kinong. Berarti lumayan jauh juga lah ya. Kalau Mas Jaka pasti dari rumah ke Tambang itu paling nggak lama itu. Ya mungkin ke dalamnya yang jauh. Tapi kalau Mas Kinong itu tahu saya hampir 1 jaman juga itu. Kalau ke Tambangnya, Mas Saiful ya. Ini kalau di mes nih, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu. Tapi nggak ada yang kontrol juga. Nggak ada yang ganggu. Iya betul. Nah, sampean jaga kondisi fisiknya gimana, Mas Saiful? Iya, kalau shift 1 ini kan nyampe mes itu jam setengah 8. Jam setengah 8 itu malam ya? Jam saya makan, habis makan bersih-bersih, sholat. Setelah itu telepon orang rumah sekitar setengah jam telepon orang rumah, tanya kabar. Setelah itu jam 10 udah mulai persiapan untuk istirahat tidur. Biasanya situ Pak Firman jam 10 udah mulai istirahat untuk tidur. Jangan lupa alarm juga dipastikan jangan sampai lupa untuk bangun pagi-pagi sebelum subuh udah bangun. Jam berapa alarmnya disetting jam berapa? Jam 4:15 Pak Firman. 4:15. Iya. Karena berangkatnya nanti jam berapa? Kalau berangkatnya jam 5:20 Pak Firman. Oh, 5:20. Dari Mes Kinong, iya. Oke. Ya sebenarnya sama ya. Aku juga kalau ke HO di Jakarta itu 5:30 berangkat. Sama juga. Kalau di Jakarta macetnya nggak ampun-ampun, bukan jaraknya. Iya. Nah, pakai alarm berarti, dibantu alarm jaga pola tidurnya supaya tepat. Tadi ada juga nelpon keluarga gitu ya, nelpon keluarga. Nah, kalau pas di mes, kalau Mas Jaka tadi itu kan bisa olahraga. Kalau Mas Jaka di luar tadi bisa olahraga ya. Kalau Mas Saiful ada kegiatan olahraga juga. Kapan? Ada Pak Firman, pas kali pas kita ambil olahraga lah. Pas hari sore itu kan, sore olahraga, lari-lari di lapangan, pun cuma berapa putaran, sama ada push up, sit up, pull up. Itu Pak Firman lari-lari keliling lapangan. Oh iya, larinya sambil nyanyi Mas ya, dari segala Iya. Lagu andalan itu. Biar semangat Pak Firman. Andalan lagunya. Iya. Kalau di mes rame nggak Mas Saiful? Ada temen yang lain gitu nggak? Jadi olahraga nggak sendirian? Ada Pak Firman. Cuma pas kalau kita off-nya pas barengan, kita bisa ini ada badminton, ada tenis meja. Iya kalau barengan. Cuma kalau pas off-nya lain ini cuma lari-lari keliling lapangan aja. Lapangan aja. Berarti sebenarnya kegiatannya banyak ya. Entah itu hanya lari kan simpel lah, putar-putar lapangan. Terus ada rupanya ada olahraga juga, badminton, tenis gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan lain. Setahu gue juga ada golf di sana. Sama nggak ikut golf juga? Nggak bisa Pak Firman. Nggak bisa ya belajar. Iya. Ikut bapak-bapaknya belajar. Nah, selain kegiatan dan sebagainya itu, kalau ini ngomong-ngomong kesehatan nih Mas Saiful, ngomong kesehatan. Itu kalau di mes itu kan ya dalam tanda kutip ya kita jaga diri kita sendiri ya.
Kalau misalkan Iya. nanti ya nggak tahu pernah sakit atau enggak Mas Ipul. Kalau sakit itu teman-teman gimana ya? Terutama yang single atau mungkin mesnya itu kadang nggak satu shift, selalu beda sehingga kamarnya sendirian. Itu gimana Mas Ipul? Kalau untuk misalkan kita sakit kan berarti kita ke klinik. Nah, dari klinik itu nanti ada rekomendasi untuk istirahat dulu 1 hari, nggak berangkat. Itu setelah itu 1 hari, kalau pas kita nanti pulang ke mes, kita berarti ada teman yang jengukin, itu pasti ada. Oh, pasti ada yang nyengukin. Masuk ke kamar, ya pasti itu. Pernah pengalaman sakit juga Mas Ipul di mes? Pernah Pak Firman, pernah. Terus 1 hari nggak masuk pas shift malam itu. Nah pas teman yang shift malam pulang, dia langsung datang ke kamar nanyain gimana kabarnya Mas Ipul, udah sehatan apa belum. Alhamdulillah sudah sehat, ini udah ke klinik tadi pagi, udah istirahat juga, besok udah bisa berangkat masuk kerja lagi. Iya. Oke, berarti Sama mesenin ini bubur. ya banyak istirahat, ngapain bawain makanan ringan, Makanan. bawa itu ke kamar. Iya, rasa keluarganya juga cukup tinggi ya, sama-sama di mes jauh dari keluarga. Kalau sakit terasa juga sepenanggungan, itu akhirnya saling bantu juga ya Mas Ipul ya. Ya luar biasa ini, bagus lah teman. Nah kita sekarang nanya ke Mas Bangun, ini GL-nya, Group Leader atau Best Commander kita 2021. Ini tadi teman-teman operator kan udah menyampaikan ya Mas Bangun ya, gimana teman-teman jaga kebugarannya. Nah, Saman sebagai seorang GL, kalau melakukan pengawasan di lapangan tuh kelihatan nggak sih teman-teman operator yang datang kerja itu, wah ini pasti kurang tidurnya nih, ini pasti ini nggak sehat nih, sakit-sakitan nih. Itu kelihatan nggak di awal kerja itu Mas Bang? Kelihatan, kalau kita sebagai pengawas sangat kelihatan itu Pak Firman. Seperti di jam-jam kritis kan kita bisa melihat itu biasanya di awal-awal shift itu justru di jam-jam 8, jam 9 itu malah banyak orang yang merasakan fatigue gitu kan. Iya. Jadi apabila ya kelihatan dari antriannya gitu, misalkan di front ini baru ngawasi di front ini kok nggak gerak-gerak, itu pasti ada yang seperti itu gitu kan. Iya. Wah, ini Samen memberitahu saya nih. Tahunya saya itu yang dari data ini ya. Biasanya kan kalau si pagi itu siang, jam 2, jam 3 itu kan. Rupanya sebenarnya awal shift itu juga awal itu juga ada ya. Pak, pernah yang ngalami mungkin waktu perjalanannya kan mungkin banyak orang yang dari luar gitu kan perjalanannya. Ya. Bangunnya sudah terlalu pagi gitu kan, karena apalagi yang dari orang lokal itu kan mereka jam 5 itu udah harus berangkat gitu kan. Pasti ya ngalami lah jam-jam enaknya seperti kita tidur di rumah lah gitu kan. Jam-jam segitu kan enak-enaknya tidur gitu. Ya betul. Jam 4 tuh anak-anak tidur, suruh bangun malah suruh berangkat naik motor lagi gitu kan. Jam 5 naik motor menuju ke halte, kemudian naik bis ke Tambang gitu. Nah itu akhirnya malah fatigue-nya atau kelihatan lemah letih lesunya itu di awal shift ya, jam 8 jam 9. Betul. Jadi kalau Samen lihat tuh, kalau di antrian di front ada yang nggak gerak-gerak gitu ya Mas Bangun ya? Ya langsung diteriakin itu Pak. Langsung diteriakin. Nah ini mestinya Mas Jaka sama Saiful nih punya pengalaman juga nanti. Tapi aku nanya sama GL-nya dulu. Nah, kalau kayak gitu nih, Samen ngapain orang-orang kayak gitu? Operator seperti itu, Mas Bangun? Ya kalau melihat di lapangan langsung kita ajak kopi darat dulu Pak. Kita pastikan dulu untuk kesiapannya. Kalau memang benar-benar fatigue ya kita kasih kesempatan lah untuk istirahat dulu gitu. Kalaupun ada masalah lain ya bisa kita coaching konseling, jadi biar nanti dapat solusi yang bagus di situ. Kalau memang siap untuk dilanjutkan bekerja ya silahkan, kalau tidak ya kita cari solusi bersama-sama biar apa yang punya masalah dalam pribadinya biar bisa cepat diselesaikan gitu Pak. Ya. Tapi nggak dimarahin ya? Pekerjaan gitu kan. Ya, tapi nggak dimarahin ya Mas Bangun ya?
Enggak Pak, enggak langsung dimarahin, enggak Pak. Ya, mungkin sampean jadi GL yang penyabar, orangnya nggak marah. Tapi kalau saya mungkin langsung saya marahin mungkin. Takut nanti, kayak Mas Saiful ini takut. Tapi enggak ya. Ini buat teman-teman semuanya yang disampaikan Mas Bangun, ini biasanya seperti itu rupanya. Karena mungkin perjalanan pagi jam 4, jam 5 gitu, bangun jam 4, jam 5 udah jalan. Sampai tambahnya di awal-awal bahkan itu udah mulai kelihatan fatigue-nya atau kelihatan ngantuknya. Ini GL nggak marah malah teman-teman, nggak marah, malah memang ditanyain ya teman-teman operator yang ngomong aja gitu ya Mas Bangun ya. Kalau merasa capek, merasa tadi fatigue ya ngomong aja gitu. Mungkin dikasih waktu, dikasih ya waktu untuk istirahat, tapi juga ditanyain. Tadi Mas Bangun juga nanyain kan, kenapa kok fatigue pagi-pagi udah fatigue. Itu biasanya kalau yang sampean tangkap, kalau pernah ada ya, kalau sampean tangkap itu kenapa? Jam 8 udah ngantuk-ngantuk, itu biasanya kenapa Mas Bang? Rata-rata ini orang yang masih baru Pak, kayak orang yang masih baru kan. Mungkin ya kebiasaan, maksudnya awalnya belum pernah bekerja full kayak apa gitu kan. Rata-rata mereka merasalah dengan adaptasi dengan pekerjaan yang baru seperti itu, rata-rata seperti itu. Ya betul. Jadi teman-teman yang baru ini ya buat semuanya juga lah ya, mungkin baru beradaptasi. Tadi Mas Jaka menyampaikan tuh, kalau udah kebiasaan akhirnya ya udah biasa, terutama tadi dirinya sendiri, kemudian ada keluarga, udah biasa akhirnya. Tapi yang baru nih ya, ini perlu waktu, tapi jangan lama-lama waktunya. Adaptasi perlu waktu, tapi jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama yang pusing Mas Bangun jadi GL-nya. Operatornya tidur semua di pagi hari. Nah ini perlu cara nih buat teman-teman yang masih adaptasi ya, atau masih mulai bekerja dengan roster kerja shift dan juga panjang atau 2 shift, jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Ini perlu waktu nih. Perlu cara supaya cepat juga. Salah satunya caranya tadi Mas Bangun udah ngasih tahu, kalau pagi ya di konseling ditanyain. Nah ini mestinya harus jujur ya Mas Bangun ya. Pokoknya kalau ada masalah apa disampaikan aja. Disampaikan aja, GL-nya juga nggak marah juga. Tapi kalau kebiasaan, nah ini kalau kelamaan gimana Mas Bangun? Hari ini ngantuk, besok ngantuk lagi, besoknya ngantuk lagi itu. Walah, itu kalau itu sudah bukan ini lagi tuh, udah wataknya begitu harus benar-benar kita kasih peringatan. Oke. Kalau memang berulang kan berarti orangnya yang bermasalah seperti ya, itu. Jadi dia nggak mau berbenah ya, nggak mau memperbaiki dirinya gitu ya. Itu harus dikasih ya sedikit setrum dikit lah. Ya betul sekali itu. Tapi ini nggak usah takut rekan-rekan. Ini tadi Mas Bangun bilang ya dibenahin, dikasih teguran. Ini untuk membangun kita ya, untuk teman-teman supaya lebih baik. Karena kalau dibiarin aja nanti tiba-tiba celaka gitu ya, celaka karena ngantuknya, yang rugi malah teman-teman operator sendiri. Jadi teman-teman GL itu memberi peringatan itu sebenarnya sayang ya Mas Bangunnya, kasihan ya, memberi pelajaran gitu. Jadi bukan malah supaya menjerumuskan atau nggak suka atau gimana yang negatif, enggak, tapi pengennya yang bagus. Ya, berarti kelihatan ya yang awal-awal shift. Terus kalau malam, kalau shift malam biasanya yang jam berapa itu? Kalau malam? Shift malam itu rata-rata di jam ini Pak, menjelang subuh itu. Rekan-rekan biasanya di menjelang subuh itu banyak yang mengalami fatigue. Iya. Banyaklah kita temuin jam-jam 3 itu kan udah melakukan cek fatigue juga kita Pak. Jadi melakukan cek fatigue itu banyak yang laporan Pak izin merapat. Oh ya nggak apa-apa silakan. Toh jam segitu juga kalau kita pasangkan namanya orang fatigue kan juga tidak bisa Pak Firman ya, untuk keamanan kita semua lah ya kan. Semuanya ada yang ditanggung jawabkan. Ya. Jadi kalau shift 2 kebalikan dari shift 1 ya. Kalau shift 1 itu di awal-awal shift. Kalau shift 2 itu di akhir-akhir shift ya. Ininya fatigue-nya atau lelahnya. Ritmenya pastinya sama seperti tadi ya Mas Bangun ya. Sama seperti tadi ditanyain, kemudian dia ngapain, tapi kalau berulang ya disetrum lagi gitu. Karena tadi di awal sampean bilang memang
jam 3, jam 4 itu kan enak-enaknya orang tidur kan. Nah ini suruh kerja malah. Enak-enaknya tidur malah suruh kerja. Ini ya karena kita pola shift gitu kan, ada shift 1, shift 2 ya mau enggak mau teman-teman beradaptasi. Nah sekarang saya nanya ke Mas Jaka kembali nih, Mas Jaka dan Mas Saiful. Tadi Mas Bangun bilang ini teman-teman operator yang dalam kutip baru ya, baru beradaptasi. Nah untuk teman-teman yang baru itu menurut Mas Jaka itu gimana caranya supaya cepat beradaptasi dengan pola shift tadi itu, dengan pola shift 2 shift apalagi 12 jam ya, biar di awal shift nggak ngantuk, atau kalau shift 2 di akhir shift nggak ngantuk, terutama teman-teman yang baru. Mas Jaka, menurut Samin gimana cara mereka supaya cepat beradaptasi? Baik Pak. Jadi yang pertama yaitu jangan malu-malu untuk bertanya kepada seniornya Pak. Oke. Jadi yang pertama itu triknya itu gimana sih untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, untuk tidur jamnya supaya maksudnya jamnya tidur tercukupi itu gimana. Nah, jadi jangan malu-malu untuk bertanya ke seniornya. Jadi mungkin nanti setiap senior itu beda-beda caranya Pak. Oke, jadi, betul. mana yang paling cocok nanti ya, mana yang pas sama ya, dirinya gitu ya. Oke. Ya betul. Bisa diambil. Oke. Jadi ya namanya orang baru, pertama pastinya bergaul lah, membuka komunikasi dengan teman-teman yang lain, dengan senior ataupun dengan GL-nya tadi, dengan contohnya dengan Mas Bangun dan yang lainnya. Kemudian yang kedua nanya lah ya, nanya ke misalkan si A, si B, si C, siapa tahu memang nggak semuanya pas dengan caranya dia, tapi pasti ada satu yang sama gitu ya. Makanya semakin banyak nanya pasti ada yang sama dengan dia. Jadi membuka komunikasi dengan teman-teman atau dengan senior, kemudian tanya, jangan malu-malu tanya, kemudian dipaskan dengan dirinya, oh ini cocok, oh ini enggak cocok, oh ini cocok, tapi intinya sama, intinya adalah istirahat dengan cukup dan berkualitas tadi sampaikan Mas Jaka gitu ya. Terus Mas Saiful, kalau apa tadi, kalau misalkan nanya nih, Samin dari seniornya kan, Samin jadi seniornya nih, ditanyain teman-teman yang baru itu kan, teman-teman yang baru itu menceritakan caranya atau ngajarin, ayo kita ke kamar aja tidur sini, ajarin. Cara yang praktis gimana Mas Saiful? Kalau menurut saya Kalau saya sih lebih ke ini ya, menceritakan untuk pola istirahat yang saya lakukan gitu ya. Pola istirahat yang saya lakukan selama ini, yang saya terapkan untuk saya sendiri. Dari pola istirahatnya, dari pulang kerja, terus makan dan bersih-bersih segala macam itu, terus kan tidur di jam sekian, nanti bangun lagi alarm di jam sekian. Untuk pola yang saya lakukan untuk nanti seperti ini, nanti bisa diterapkan pola yang saya lakukan ini selama ini. Kalau nanti misalkan cocok kan bisa diterapkan untuk ini yang baru ini, sambil sharing-sharing ke rekan-rekan yang lain kan. Berbeda-beda pola pengaturan istirahatnya Pak Firman. Kadang ada orang yang bilang kalau kita kan minimal 6-7 jam gitu ya, 6-7 jam tidur. Tapi kadang ada orang yang bilang, wah saya 3 jam cukup itu, nggak perlu sebegitu, saya cuma 4 jam cukup itu. Nah kalau di manajemen fatigue PAMA kan nggak boleh kan gitu ya Mas Saiful ya. Sama setuju nggak dengan statement, dengan kata teman-teman atau karyawan yang bilang saya tidur 4 jam itu aja udah cukup, 3 jam itu udah cukup, saya nggak sama dengan yang lain. Kalau saya sendiri sih, kalau saya sendiri sih untuk saya pribadi kurang setuju ya, karena jam istirahatku ya harus selama 6-7 jam. Kalau menurut saya sendiri, kalau saya tidur selama 4 jam itu ya masih kurang cukup. Ya, makanya kadang ada orang seperti itu ya, merasa 4 jam aja cukup gitu. Nah Mas Bangun, pernah dilapori operator nggak, Pak saya kalau tidur 4 jam itu cukup Pak, kebiasaan saya cuma gitu, itu pernah nggak Mas Bangun seperti itu? Sering Pak, sering banyak nemuin seperti itu. Ini pengalaman dari jobset yang sebelumnya itu kan di MTBU rata-rata orangnya udah tua-tua semua gitu, udah senior semua itu kan. Ya itu
Nah, itu kalau ditanya tidur berapa jam, paling cuma tidur 3-4 jam udah ini. Tapi ya saya salut sama mereka gitu kan, karena mereka juga benar-benar konsisten sama pekerjaannya gitu Pak. Karena juga selain di lapangan bisa memberikan contoh ke junior-juniornya ya, jadi dengan jam tidur yang terbatas, tapi memang benar-benar salut gitu. Ya. Artinya memang orang-orang itu benar tidurnya 4 jam, tapi dibuktikan di lapangan itu ya tadi safety-nya bagus, produktivitasnya bagus ya. Meskipun ini tapi nggak boleh dicontoh teman-teman yang baru nih Mas Bangun ya. Betul, karena Pak. itu kan sudah jam terbangnya udah tinggi lah teman-teman yang senior. Nah, teman-teman senior juga mestinya ngajarinnya tetap mulai dari 6-7 jam. Tadi Mas Saiful bilang pakai pola bangun, makan, nanti tidur, nanti ini dan sebagainya. Nah, polanya yang dipakai seperti itu. Tapi ya kalau ditemui seperti itu, mungkin Mas Bangun seperti apa kalau ditemui operator yang punya jam tidur cuma 4 jam itu, sampean biasanya ngapain ke teman-teman operator? Biasanya kita tanyakan Pak, kegiatannya apa saja selama mungkin kalau di rumah atau di mes itu kegiatannya seperti apa. Biasanya kalau yang rata-rata kita temuin dari banyak sekali yang laporan itu biasanya orang yang tinggal di luar gitu Pak. Nah ya, kayak Mas Jaka ini. Nah, tinggal di luar tuh. Nah, nyampe rumah itu masih ada yang nganter anaknya sekolah, jemput anaknya sekolah gitu kan, bantu orang rumah juga, ada juga seperti itu. Kalau yang di mes itu tidak terlalu banyak lah Pak, Biasanya kalau bisa nyebut itu cuman seperti fatigue mental lah. Fatigue mental itu biasa rata-rata orang yang udah waktunya cuti tapi diundur ya. Kemarin itu banyak sekali PPKM itu kan Pak. Nah, itu ya, banyak termasuk sampean juga kan. Ya. kayak kena PPKM, jadi rata-rata banyak yang dari luar daripada yang di mes gitu kan. Ya. Ya kalau kondisi kemarin ya yang PPKM, pandemi dan sebagainya itu case nggak setiap hari ya, nggak setiap saat ada itu case-case tertentu ya. Mungkin itu juga salah satu menyebabkan fatigue mental atau kepikiran itu, akhirnya lemah lesunya itu dari pikiran malah, bukan dari fisiknya. Oke. Ya terima kasih Mas Bangun. Jadi rekan-rekan semuanya yang tidurnya hanya 3-4 jam, ini sebenarnya nggak boleh, tetap harus 6-7 jam. Kalau ada kegiatan, nah tadi Mas Jaka udah menyampaikan, kalau ada kegiatan di luar ya diatur, dikasih pengertian keluarganya, ini waktunya istirahat gitu. Nah, dibikin polanya. Mungkin secara pola sih sama kurang lebih dengan sampaikan Mas Saiful. Kapan waktunya makan, kapan waktunya dengan anak misalkan kalau di luar, kapan waktunya beribadah, kemudian kapan waktunya istirahat. Ya diatur itu. Kalau sudah menjadi kebiasaan pastinya udah dijalani dengan enak lah. Buat teman-teman yang baru ini yang perlu adaptasi dengan cepat. Adaptasi dengan cepat bagaimana mengatur pola istirahatnya dan juga tadi olahraganya. Jangan lupa karena kerjanya 12 jam nonstop gitu kan, 12 jam itu kadang nggak ada waktu untuk olahraga. Dengan waktu-waktu off, di sela-sela waktu off dimanfaatkan olahraganya. Nggak perlu pakai instruktur di ini sanggar fitness, nggak perlu. Sudah ada HP katanya Mas Jaka. Kita belajar pakai HP bisa. Dengan teman-teman di mes atau di lingkungan juga bisa olahraga kecil. Seperti itu. Ini sekaligus saya menyimpulkan teman-teman. Menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini. Oh satu lagi tadi, kalau merasa sudah lama letih lesu itu nggak usah takut untuk lapor ya atau ngomong sama GL-nya. Entah istilahnya apa lah, tadi Mas Bangun ngomongnya Pak izin berapa, itu pasti istilah di set Mas Bangun. Nggak tahu di set lain ada istilah apa gitu. Ada istilah-istilah mungkin teman-teman udah familiar, pakailah istilah itu. Nggak perlu detail itu kan, nggak perlu detail, pasti sudah tahu lah ini kalau merapat berarti capek gitu ya Mas Bangun ya. Kalau ada istilah ini pasti. Nah itu jangan sungkan, jangan malu, jangan takut bahkan, karena GL-nya nggak marahin kok. Tapi ingat, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali pasti GL-nya akan curiga. Kenapa kok berkali-kali ini kan pasti akan ditanyain. Nah makanya sekali kita perbaiki pola istirahatnya, ada masalah disampaikan, diselesaikan. Selanjutnya jangan sampai fatigue lagi. Terutama yang tadi shift 1 di pagi hari, shift 2 yang di malam hari ya, jam 3, jam 4. Kebalikan. Nah, ini perlu kita belajar bersama. Perlu dilatih bersama fisik kita. Seperti itu. Nah, ini sekaligus saya menyimpulkan dan juga sekaligus penutup teman-teman. Mas Saiful, Mas Bangun sama Mas Jaka ya.
karena waktu kita udah 30 menit. Terima kasih waktunya teman-teman semuanya udah diluangkan, yang cuti, yang baru masuk kerja, tetap semangat terus bangun, dan juga yang baru unitnya servis. Ini ada kebetulan juga unitnya servis. Nanti tetap kerja Mas Saiful ya, dengan semangat juga, dan juga disaringkan rekan-rekan tadi, terutama nanti kita ada teman-teman yang baru disaringkan gimana pola istirahatnya, karena itu penting, karena kita harus menjaga fisik dan juga kebugaran kita. Saya rasa demikian teman-teman yang menyimak video ini di IG Optel Pambersada, Lambe Komandan, dan juga di YouTube Cakman. Silakan disimak lengkap video ini dan juga diambil positifnya, diterapkan di lapangan, diterapkan di pekerjaan kita, hal-hal positif untuk Anda semuanya. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat teman-temannya. Yang pada intinya kita bisa bekerja dengan aman, selamat, dan juga produktif. Saya Cakman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi.